Salam sahabat KBS, semoga kami mendapati saudara dalam keadaan sehat, jasmani, dan rohani. Dalam kesempatan kali ini kami akan menyampaikan informasi pelayanan Yayasan Karya Bakti Esra Soru di awal tahun 2025 sebagai berikut. Saudara, pembangunan gedung sekolah PAUD dan sekolah dasar Kristen Bioba telah selesai dikerjakan pada tahun 2024 yang lalu, dan gedung ini juga telah digunakan oleh guru dan murid untuk kegiatan belajar mengajar. Karena itu, kami segenap organ yayasan mengucap syukur kepada Allah Tritunggal dan berterima kasih kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian yang sudah mendukung pelayanan ini melalui doa dan dana. Sekali lagi, kami berterima kasih. Atas nama sekolah, mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu donatur yang telah membangun sekolah kami dan sudah selesai dan kami telah menggunakannya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Limpah terima kasih kepada para donatur yang sudah membantu kami untuk membangun sekolah. Kami mengucapkan terima kasih kiranya Tuhan memberkati setiap apa yang Bapak Ibu berikan kepada kami. Sekolah Kristen Kapas Bioba, bagi kemuliaan Tuhan. Kami juga menginformasikan bahwa pembangunan ini akan terus berlanjut dengan pembangunan gedung gereja GKIN Revival Cabang Bioba di depan atau di tengah-tengah gedung sekolah ini. Karena itu kami terus mengharapkan partisipasi dari Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian untuk terus mendukung pelayanan ini agar pada akhirnya jemaat di sana dapat memperoleh tempat ibadah yang layak. Jika saudara terbeban atau tergerak hatinya untuk mendukung pelayanan ini, maka saudara dapat menyalurkan berkat saudara melalui nomor rekening yang tersedia. Yang kedua, Yayasan Karya Bakti Esra Soru juga sedang menggarap proyek musik video lagu rohani, baik cover maupun lagu original ciptaan Pendeta Esra Soru sebagai sarana pujian, penyembahan, dan penghormatan kepada Tuhan, dan diharapkan album ini dapat digunakan oleh berbagai kalangan Kristen. Tim broadcasting dan multimedia Yayasan Karya Bakti Esra Soru telah menyelesaikan juga program workshop berupa pengenalan settingan kamera kepada pemuda-pemudi GKIN Revival Kupang dalam rangka regenerasi tim pelayan multimedia gereja. Yang terakhir, kegiatan editing dan publishing short video khotbah Pendeta Esra Soru di berbagai platform resmi Pendeta Esra terus dilakukan dalam rangka penyebaran dan perluasan pekabaran Injil dan juga pengajaran firman Tuhan. Demikian informasi pelayanan kali ini. Terima kasih untuk perhatiannya. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom, ada pertanyaan tentang penyimpanan orang benar mati di Perjanjian Lama. Mereka mati langsung ke sorga atau ke tempat lain untuk menyimpan mereka? Terima kasih. Ya, kalau kita berbicara tentang kemana orang mati pergi, maka itu tidak ada perbedaan antara Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Sama saja. Memang ada banyak pandangan. Ada yang menganggap bahwa ya orang mati itu masih pergi ke suatu tempat penantian tertentu, tunggu sampai akhir zaman dulu baru dihakimi. Ada juga yang mempunyai pandangan bahwa orang mati itu tidur panjang, tidak sadar, kehilangan kesadaran sampai Tuhan Yesus datang baru bangun. Ada juga yang percaya bahwa orang mati itu pergi ke suatu tempat purgatori, api penyucian, sampai Tuhan Yesus datang baru keluar paling lama, ya. Tetapi saya sendiri percaya bahwa orang yang mati itu langsung pergi ke surga atau ke neraka, tergantung dia orang percaya atau tidak. Nah, untuk yang orang Perjanjian Baru kan gampang, dia percaya Yesus, dia selamat, ya, langsung pergi ke surga. Yang tidak percaya Yesus masuk neraka. Tapi bagaimana dengan orang Perjanjian Lama di mana Tuhan Yesus sendiri belum lahir? Memang Tuhan Yesus belum lahir, tapi
nubuatan dan janji-janji tentang kedatangan seorang Mesias Juru Selamat itu sudah diberikan sejak awal. Diberitakan oleh nabi-nabi, bahkan dalam Kejadian 3:15 juga sudah diperjelas oleh para nabi. Sehingga keselamatan orang perjanjian lama itu tergantung dari apakah mereka mau beriman kepada Mesias yang dijanjikan yang akan datang itu atau tidak. Jadi mereka tetap harus beriman pada Mesias, Kristus. Nah, kepercayaan pada Kristus itu menentukan kalau dia mati, jiwanya masuk surga, tidak percaya masuk neraka. Itu berlaku bagi dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru. Nah, kita bisa melihat contohnya ya, di dalam Yudas 1 ayat yang ke-7, itu bicara tentang orang-orang Sodom dan Gomora. Dikatakan bahwa orang-orang pada zaman Sodom dan Gomora telah menanggung siksaan api kekal. Itu kan perjanjian lama. Itu bukan api yang belerang yang bakar mereka, karena dikatakan api kekal, itu pasti neraka. Dan karena itu maka pada Yudas, zaman Yudas menulis di abad pertama Masehi, orang-orang Sodom dan Gomora itu sudah di neraka. Ya, juga kalau kita lihat mengacu kepada cerita tentang Lazarus dan orang kaya, itu memang ceritanya ada dalam kitab Perjanjian Baru, tapi secara teologis, secara periode itu masih masuk periode Perjanjian Lama. Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, batas teologisnya adalah kematian dan kebangkitan Kristus. Kalau secara kitab, batasnya di Maleakhi dan Matius. Jadi secara teologis itu masih Perjanjian Lama. Orang kaya itu mati dan dia menderita sengsara di alam maut. Kata Yunaninya adalah Hades. Dan dari gambaran tentang Hades di situ, menderita sengsara dalam nyala api ini, menderita kesakitan dalam nyala api ini, pasti adalah neraka. Makanya ayat-ayat itu, kalau saudara periksa dalam Alkitab bahasa Inggris King James, dia terjemahkan sementara dia menderita sengsara in hell dalam King James, di dalam neraka. Sementara Lazarus dikatakan ada dalam pangkuan Abraham. Harusnya pelukan atau dekapan Abraham. Dan Abraham itu ada di surga. Banyak orang akan datang dari timur barat ya, dan akan duduk makan bersama dengan Abraham, Ishak, Yakub dalam kerajaan Bapakku. Kalau Abraham di sana dan duduk di dada Abraham itu adalah gambaran pesta perjamuan di surga itu. Maka Abraham di surga, dia pasti orang kaya, orang Lazarus pasti ada di surga. Itu zaman Perjanjian Lama. Berarti orang sudah masuk ke surga dan masuk ke neraka. Ya. Nah, tetapi satu catatan perlu diberikan adalah bahwa yang masuk surga atau neraka pada saat mati itu hanya berkenaan dengan jiwa atau rohnya saja. Tubuhnya belum. Kalau kita bicara mati normal ya, kalau saya mati, saya orang percaya Yesus, jiwa saya langsung surga hari ini juga, tapi tubuh saya dikuburkan. Nah, tubuh saya belum masuk surga, masih dikuburkan. Tunggu Tuhan Yesus datang kedua kali. Makanya kita punya pengakuan iman rasuli, aku percaya kebangkitan daging atau kebangkitan orang mati. Yesus datang, kebangkitan orang mati. Begitu kebangkitan orang mati terjadi, maka tubuh di-upgrade menjadi tubuh kemuliaan, baru disatukan dengan jiwa saya yang sudah ada di surga. Sehingga saya sebagai manusia lengkap, tubuh dan jiwa atau rohnya itu menikmati kebahagiaan surga. Sementara yang tidak percaya, jiwanya sudah di neraka. Dibangkitkan tubuhnya, digabungkan dengan tubuh dengan jiwanya, sama-sama masuk neraka secara lengkap, utuh manusianya. Tubuh dan jiwa atau roh masuk ke dalam neraka. Jadi konsep Perjanjian Lama tetap sejalan dengan Perjanjian Baru. Orang mati langsung surga, langsung neraka. Karena itu sepanjang saudara masih hidup ini, saudara harus sungguh-sungguh percaya Yesus. Terima dia sebagai juru selamat Tuhan saudara. Kenapa? Karena kan tiap saat saudara bisa mati. Dan kalau mati langsung ke neraka, bagi yang tidak percaya, kalau saudara hari ini tidak percaya, tahu-tahu hari ini mati, kan saudara akan langsung masuk neraka. Nah karena itulah maka kita perlu berbijak, memanfaatkan kesempatan hidup ini untuk sungguh-sungguh memastikan keselamatan kekal kita dengan menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat dan Tuhan kita. Sehingga kapanpun kita mati, jiwa kita pergi ke surga.